wajib introspeksi diri, kita harus pandai mengelola. Dan sekarang, hari ini, groundbreaking ini bukti keseriusan para pimpinan kita dan kerjasama kita dengan mitra kita, dengan sahabat kita. Kita bermitra dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Tiongkok. Kita bisa bekerja sama dengan program yang menurut saya ini termasuk bisa dikatakan kolosal, bisa dikatakan terobosan luar biasa. Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh para pakar bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi, dan hitungan saya tidak lama, 5 tahun, paling lambat 6 tahun, 7, kita bisa swasembada energi. Dan salah satu nanti jalan kita menuju swasembada energi adalah listrik dari tenaga surya. Dan listrik dari tenaga surya, ya kuncinya adalah baterai. Dan hari ini kita saksikan, hari ini tadi laporannya menghasilkan 15 gigawatt. Kita butuh, kalau tidak salah para pakar laporan ke saya, untuk benar-benar mandiri kita perlu mungkin 100 gigawatt. Berarti mungkin proyek ini harus dilipat gandakan. Mungkin. Ya, dan saya percaya bahwa kita mampu untuk melaksanakan itu. Ya. Saudara-saudara, saya ucapkan selamat kepada semua unsur dan terima kasih kawan-kawan kita dari CATL, dari Tiongkok, kerjasama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian. Dan tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian. Dan Indonesia selalu memilih kerjasama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah, selalu memilih persahabatan di atas permusuhan. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini filosofi Tiongkok yang saya ambil alih. Saudara-saudara, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus. Momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat. Rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Terima kasih semuanya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Minggu 29 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia,
dengan penuh kebanggaan meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam Indonesia Battery Corporation dan CBL Contemporary Brunel Legend. Terima kasih. Dengan demikian saya nyatakan dimulai. Terima kasih Bapak Presiden atas sambutannya dan mohon berkenan mendampingi kepada Menteri ESDM, Menteri BUMN, Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Co-founder CATL. Satu, dua, tiga. Hadirin sekalian, dengan demikian groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam IBC CBL telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, saudara, itu tadi peresmian yang dihadiri oleh Presiden Prabowo, groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam, IBC dan juga CBL. Dalam pidato dan juga sambutannya tadi, Presiden Prabowo menekankan bahwa groundbreaking ini merupakan bukti keseriusan bermitra dengan Tiongkok dan juga bagian dari optimisme bagi Indonesia untuk swasembada energi dan juga listrik. Saudara, perlu diketahui proyek ini merupakan ekosistem baterai EV terintegrasi pertama di dunia meliputi seluruh rantai nilai. Selamat siang. Selamat siang. Suara kurang, mungkin harus dibuka di mute-nya. Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Maluku Utara, dan saat ini kami seluruh peserta yang ada di kawasan industri Perni Haltim. Silakan. Untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di Halmahera Timur, kawasan industri Perni Haltim. Silakan. Untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di Halmahera Timur, ada 6 kegiatan utama Bapak Presiden. Yang pertama adalah pelaksanaan pertambangan nikel. Yang kedua, smelter RKEF. Yang ketiga, smelter Expal. Yang ketiga, komponen kendaraan listrik, baterai. Yang kelima adalah industri recycle baterai. Dan yang keenam, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya.
Demikian laporan kami dari lapangan Bapak Presiden. Kami siap melakukan pengawalan dan juga fasilitasi seluruh pelaksanaan kegiatan yang ada di Halmahera Timur. Demikian Bapak Presiden, laporan kami dari lapangan. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang berada di Halmahera. Saya minta maaf saya belum bisa hadir ke sana, tapi saya insya Allah akan berkunjung melihat kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai. Sekali lagi terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke saya. Silakan. Gubernur mungkin. Selamat sore Pak Presiden Prabowo. Kami dari Halmahera Timur, Maluku Utara. Kami Pemerintah Provinsi Maluku Utara siap mendukung penuh kelancaran hilirisasi ekosistem baterai untuk kendaraan listrik ini. Kami juga dalam kesempatan ini memohon dukungan Bapak Presiden dan seluruh jajaran kementerian untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Seperti tadi kata Pak Presiden bahwa pemanfaatan sumber daya alam hilirisasi ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini saya mewakili masyarakat Maluku Utara. Mudah-mudahan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia kuartal 1 ini, begitu juga dengan percepatan pembangunan di Maluku Utara, terutama jalan dan jembatan, irigasi, pertanian, dan perikanan kami pun bisa bertumbuh hilirisasi dan di bidang pertambangan. Kami sangat mengapresiasi niat besar dari pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian di Maluku Utara. Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, Bapak Dirut dan seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini di Kerawang maupun di Halmahera Timur. Kami dari lubuk hati yang paling dalam mewakili suku Togotil, Sawai, Maba, Pagu, Modole, Ibu, Kao, Ternate, Tidore, Makeang, Kayoa, kami seluruh masyarakat Maluku Utara menitipkan harapan agar bumi Maluku Kieraha dalam arus transformasi ini tetap menjadi tanah kehidupan yang adil, makmur, dan bermartabat. Karena masa depan bukan hanya soal teknologi yang canggih, tapi juga tentang hati yang peduli, tangan yang bekerja, dan memastikan bahwa semua ikut maju bersama. Kami sangat mendukung semua program pro-rakyat dari Pak Presiden Prabowo. Terima kasih kami Maluku Utara mendapat 2 titik untuk sekolah rakyat, kami mendapat 1 titik untuk sekolah Garuda. Kami pun sudah mengusulkan pembangunan jalan jembatan di Kementerian PU, mohon dukungan Pak. Dan satu lagi mohon maaf Pak, kita ibu kota Sofifi itu masih kelurahan status administrasinya. Mohon Sofifi diberikan kesempatan untuk bisa di-OB dan kami bisa menjadi kota yang mandiri sebagaimana ibu kota seharusnya. Terima kasih Pak Presiden. Kami dari Maluku Utara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memang tadi saya katakan proyek ini adalah proyek terobosan dan sebagaimana tadi dilaporkan dengan investasi 5,9 sampai 6 miliar dolar akan menghasilkan nilai diperkirakan 48 miliar. Ya, saudara itu tadi
ada dukungan dari Maluku Utara terkait dengan groundbreaking pabrik baterai mobil listrik ini, di mana seperti sebelumnya disebutkan bahwa proyek ini merupakan ekosistem baterai EV terintegrasi pertama di dunia, meliputi seluruh rantai nilai dari tambang nikel, smelter, produksi prekursor dan katoda hingga sel baterai dan baterai pack yang dikembangkan di Halmahera Timur, Maluku Utara. Dan saudara, proyek ini dikelola melalui konsorsium yang terdiri dari CATL, Indonesia Battery Corporation atau IBC, dan juga Antam. Nilai investasi ini tidak main-main, diperkirakan mencapai 6 hingga 7 miliar dolar Amerika Serikat. Apabila dirupiahkan ini mencapai 98 hingga 114 triliun rupiah. Dan proyek ini menjadi bagian dari inisiatif besar bernama Indonesia Grand Package untuk menjadikan Indonesia pemain kunci global dalam rantai pasok baterai EV atau kendaraan listrik. Dan saudara, proyek ini seperti disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi merupakan langkah besar yang strategis bagi Indonesia untuk mengolah nikel hingga menjadi baterai kendaraan listrik secara penuh dalam negeri dan memperkuat industrialisasi, menciptakan jutaan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah produk ekspor di era energi terbarukan. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV, saya Yan Rahman, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.